Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami dengan judul Etika Profesi Keguruan. Di sini kami mempresentasikan makalah kami untuk memenuhi mata kuliah pengembangan profesi guru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Purnawan dengan NIM 2220202169 dan teman saya Nova Suci Wulandari dengan NIM 22202021885. Saya Nur Ain Fadilah dengan NIM 2220202164. dengan dosen pengampu Dr. Baldi Anggara MPD. Secara etimologi, etika berasal dari kata etos yang memiliki arti sifat atau watak. Etika juga berasal dari kata etikos yang berarti suatu perbuatan atau perlakuan yang baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika memiliki pengertian suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang dasar-dasar suatu akhlak atau moral. Ada 3 pendapat menurut para ahli mengenai etika. Pertama, Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa etika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebuah masalah tentang perilaku atau tindakan seseorang. Yang kedua, Ahmad Amin berpendapat bahwa etika merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang baik dan buruknya sesuatu, serta bagaimana caranya manusia bersikap dalam menentukan tujuan yang baik. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa etika merupakan suatu ilmu tentang kita memperdalam suatu agama tertentu dan juga mengamalkan lewat amal perbuatan, bukan hanya sekedar ilmu saja. Maka, dapat disimpulkan bahwa etika merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang benar dan salahnya sesuatu yang dimana bukan hanya tentang ilmu saja, tapi dibarengi dengan implementasinya dalam suatu perbuatan. Sedangkan etika profesi guru merupakan suatu pedoman yang mengatur tentang sikap dan perilaku seorang guru dalam bersikap profesional. Etika profesi guru. Dalam pandangan Islam, etika profesi guru itu menuju kepada perilaku guru tersebut. Yang mana seorang guru itu harus bersikap memiliki ilmu, yang kedua seorang guru itu harus penyabar, yang ketiga seorang guru itu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat seorang guru itu harus ikhlas dalam menjalankan amanahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله بما تعملون خبير. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu lapangkanlah dalam bermajlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kehidupanmu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Adapun adab guru dalam mengajar, yang pertama, seorang guru itu harus menganggap muridnya itu anaknya sendiri. Yang kedua, seorang guru itu harus ikhlas dalam mengajar dan tidak mengharapkan imbalan dari muridnya. Yang ketiga, seorang guru itu harus menasehati dan mengingatkan muridnya akan tujuan pembelajaran yang sesungguhnya. Dan yang keempat, seorang guru itu tidak boleh berlaku kasar terhadap muridnya. Tantangan guru PAI pada abad ke-21. Perlu kita ketahui, tantangan itu adalah suatu masalah yang dihadapi guru ketika menuju suatu tujuan yang telah ditentukan. Dan tantangan ini datangnya dari berbagai arah.
Di era modern, abad ke-21 ini, terdapat banyak sekali tantangan bagi seorang guru. Adapun di antaranya, pertama, dari bidang pendidikan. Contohnya itu ialah seperti tata cara murid dalam belajar, berbedanya latar belakang setiap murid, dan berbedanya tingkat kemampuan dari seorang murid tersebut. Sehingga, guru harus mampu membuat dan menggunakan strategi yang tepat agar murid dapat menggapai potensinya secara sempurna. Adapun yang kedua, dari bidang teknologi. Teknologi ini memang menambah pengalaman belajar murid. Akan tetapi, guru harus belajar dan mampu menggunakan digital dengan baik. Selain itu, tantangan dalam bidang teknologi ialah kurangnya perangkat dan koneksi untuk mengaksesnya, sehingga guru juga harus berpikir untuk membuat alternatif lain untuk murid. Yang ketiga, dari masyarakat. Tantangan dari masyarakat ini seperti persepsi, komunikasi, dan hubungan dengan orang tua murid. Selanjutnya yaitu implikasi etika guru PAI pada abad ke-21. Guru PAI harus dapat mempertimbangkan masa depan peserta didiknya, sehingga metode pengajaran yang digunakan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam pendidikan modern, peserta didik dituntut untuk bisa menguasai 4C, yaitu communication, collaboration, critical thinking and problem solving, and creative and innovative. Guru PAI harus bisa beradaptasi dengan dunia yang semakin kompleks, dan juga harus bisa menggabungkan antara metode pengajaran yang relevan dengan perkembangan teknologi. Yang pertama, etika guru terhadap peserta didik. Pendidikan akhlak sangatlah penting dalam pendidikan agama Islam. Oleh sebab itu, guru sangat berperan besar dalam menanamkan etika, akhlak, dan budi pekerti yang baik kepada peserta didik. Dan guru yang memiliki sikap sopan, jujur, akan berpengaruh pada sikap peserta didiknya. Yang kedua yaitu etika guru terhadap diri sendiri. Menurut Kiai Hashim, guru harus memiliki akhlak yang mulia, seperti selalu merasa diawasi oleh Allah, takut akan murkanya Allah, rendah hati, dan tawakal. Guru yang memiliki akhlak yang mulia akan menjadi teladan moral bagi peserta didiknya. Yang ketiga yaitu etika guru terhadap masyarakat. Di dalam masyarakat, guru memiliki beberapa etika. Yang pertama yaitu berpartisipasi aktif dalam masyarakat terkait pendidikan. Yang kedua yaitu membantu menyelesaikan masalah sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga yaitu menghormati dan menghargai adat dan kebiasaan di dalam masyarakat. Landasan etika profesi guru. Dalam etika profesi juga mempunyai landasan normatif yang membangun esensi yang menjadi latar belakang terbentuknya etika profesi, yang setidaknya terdiri dari 4 elemen dalam sistem etika. Yang pertama, landasan tauhid, yaitu landasan filosofis yang menjadi fondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Yang kedua yaitu landasan keseimbangan, yakni landasan yang mendasari terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam hubungan sosial dan lingkungan. Yang ketiga yaitu landasan kehendak bebas, yakni landasan yang memberikan kelonggaran dalam kebebasan berkreasi dalam melaksanakan profesi. Dan yang terakhir, landasan pikiran bebas, yaitu landasan filosofis yang menjadi fondasi utama setiap langkah seseorang.